Saya sangat diberkati dengan puji-pujian dari tim praise and worship kita ya, terutama lagu pertama tadi. Itu lagu gampang dinyanyikan, tapi susah dilakukan Bapak Ibu. Hanya Kau milikku di sorga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Aduh, kita ini rasanya Bapak Ibu ya, selama kita di bumi ini ingin punya banyak. Bukan kalau perlu, bukan cuma satu, tapi 2, 3 dan seterusnya. Ada banyak yang ingin kita miliki. Ada banyak keinginan-keinginan kita yang ingin kita dapatkan. Itu. Saking kepinginnya kita, kadang-kadang keinginan kita itu kebawa-bawa dalam doa-doa kita kan. Tuhan pengen ini, pengen ini, pengen ini. Padahal lagu tadi itu jelas. Ya. Hanya Tuhan milik kita di sorga, dan tidak ada yang kita ingini di dunia ini. Hanya siapa Bapak Ibu? Tuhan. Sekali lagi, gampang dinyanyikan, susah dilakukan. Tapi susah bukan berarti tidak bisa dilakukan. Susah itu justru adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Karena apa Bapak Ibu? Kekristenan tidak sama dengan agama-agama yang lain. Kalau agama-agama yang lain mereka punya pandangan bahwa Tuhan harus memberikan apa yang menjadi keinginannya. Makanya ada namanya Gunung Kawi. Itu ya. Ada di sini yang pernah pergi ke Gunung Kawi? Siapa yang pernah ke Gunung Kawi selain saya? Saya pernah Bapak Ibu. Jangan saudara pikir saya tidak pernah ke Gunung Kawi. Saya pernah ke Gunung Kawi. Pengen delok, pengen ngeliat ada apa sih, kenapa banyak orang pergi ke Gunung Kawi. Dan saya kasih tahu kepada Bapak Ibu sekarang ini ya, di Gunung Kawi itu orang minta sesuatu dan rata-rata sebagian besar mendapat. Ada di sana namanya pohon daru, wit daru. Itu ya, ada pohon gitu, daunnya kecil-kecil gitu. Di bawahnya banyak orang nunggu. Nungguin apa? Nungguin pohonnya runtuh, daunnya yang kering itu jatuh gitu. Nanti kalau daunnya jatuh dipakai rebutan. Mereka percaya bahwa daun itu dengan daun itu yang nanti mereka simpan di kain yang warna merah, ditaruh di atas rumah, di pintu rumah, maka semua keinginan mereka bisa dipenuhi loh. Luar loh, jangan amen Bapak Ibu. Jangan amen. Itu dipenuhi loh di Gunung Kawi bisa. Ada lagi, saya pernah ketemu sama teman saya, lama gak ketemu, kita sama-sama pelayanan di gereja. Lama gak ketemu, tiba-tiba saya ketemu di toko bangunan daerah Dukuh Kupang. Loh Om, ngapain di sini? Loh, kamu ngapain di sini? Tanya sama saya gitu. Oh, saya lagi beli bahan bangunan. Sama, saya juga lagi beli bahan bangunan. Kemudian saya tanya, Om kok lama gak ke gereja, gak kelihatan di gereja? Dia bilang gini sama saya, sekarang saya ikut agama Tao. Saudara tahu ada agama namanya Tao. Saya ikut agama Tao sekarang. Loh, kok pindah Om? Padahal dulu kita sama-sama melayani Tuhan, sama-sama jadi asyir waktu itu. Loh, kok pindah Om? Dia bilang gini, saya kasih tahu rahasia ya. Kalau mau dapat cepat jawaban doa itu jangan di Kristen. Kristen itu suwi jawabannya. Doa sama Tuhan Yesus itu suwi. Ikut agama Tao, cuman cukup ngangkat hiu. Seminggu, maksimal seminggu bisa dapat. Gitu promonya sama saya. Masa Om? Iya, kamu pasti dapat. Ayo melok otak. Itu nawari saya Bapak Ibu. Nah, makanya saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semuanya, kekristenan itu beda dengan agama yang lain. Kalau keberagamaan yang lain bicara masalah doa, maka orang-orang ini sudah punya keinginan dulu dan mereka datang sama Tuhannya terus minta. Tuhan, aku minta A, B, C, D, disebutkan semuanya. Nah, setelah itu kalau mereka dapat, mereka seneng gitu. Kristen tidak seperti itu Bapak Ibu. Sejak pada masa Yesus bangkit naik ke sorga, keberagamaan di dalam dunia kekristenan itu sudah tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Kita beda, sudah tidak ada namanya bait Allah. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur, ini orang Samaria nih. Orang Samaria itu bukan orang yang tidak kenal Alkitab ya. Mereka kenal Alkitab, mereka membaca kitab perjanjian lama.
Cuma bedanya dengan orang Israel, kalau orang Israel menyembah di bait Allah di Yerusalem, kalau orang Samaria nyembahnya di gunung, namanya Gunung Gerizim. Sama, penyembahannya sama, ritualnya sama. Mereka datang ke ruangan pelataran, kemudian nanti imamnya ada di ruang kudus, imam besarnya ada di ruang Mahkudus, sama. Tapi ketika Yesus datang, dia bilang seperti ini sama perempuan ini. Dan ini harus menjadi sesuatu kebenaran buat kita semua. Dia bilang gini, nanti akan ada masanya orang tidak menyembah di Yerusalem maupun di gunung itu, Gunung Gerizim maksudnya. Tetapi orang akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Gitu. Terus perempuan itu akhirnya tanya, nenek moyang kami sudah menyembah di gunung itu. Enggak, nanti tidak. Nah, itulah yang harus menjadi kebenaran buat Bapak Ibu semuanya. Kekristenan itu ketika datang sama Tuhan untuk menyembah, untuk berdoa itu intinya kita bukan sedang memiliki daftar keinginan dan diserahkan kepada Tuhan untuk mengkonfirmasi. Iya, enggak. Kekristenan tidak seperti itu Bapak Ibu. Kekristenan itu jauh lebih luar biasa daripada itu. Mengapa? Karena ketika Bapak Ibu sudah percaya Yesus, ketika kita ini sudah mengenal Tuhan Yesus, maka Tuhan pasti, saya tegaskan lagi, pasti sudah memelihara Bapak Ibu semua. Katakan amin. Pasti sudah memelihara, gak usah khawatir. Kita gak usah khawatir dengan makanan, minuman, pakaian, apa yang kita kenakan, besok makan apa, nanti hidupku kayak apa. Gak perlu khawatir, karena Tuhan memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Sama seperti sebuah lagu, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya, ya kan? Jadi kekristenan itu sudah tidak perlu khawatir dengan hidup kita sehari-hari, karena Tuhan sudah pelihara. Sama seperti burung di udara. Burung di udara itu ngapain Bapak Ibu? Terbang. Bukan leyeh-leyeh di atas tiang listrik atau di atas dahan. Dia terbang, dia melakukan sesuatu. Jadi yang penting Bapak Ibu, ya, cara Tuhan menolong kita itu bukan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu apa bahasa Indonesianya ya? Tiba-tiba ada uang segebok jatuh dari atas ke bawah, bluk, wah, berkat Tuhan. Bukan kayak gitu. Saya dulu mikirnya kayak gitu Bapak Ibu. Pas gak duwe-duwe, gak punya uang, di bayangan saya apa? Saya keliling kota Surabaya, naik sepeda motor, nanti tiba-tiba di jalan ada tas jatuh, dompet jatuh, isine duit. Coba, gila kan? Saya dulu kayak gitu pikiran saya. Cara Tuhan memberkati ya Tuhan menjatuhkan uang. Ternyata tidak. Tuhan memberkati lewat apa yang Bapak Ibu lakukan setiap hari. Kalau mau dapat berkat dari Tuhan, bekerja, jangan malas. Itu ya. Jangan leyeh-leyeh di rumah. Tapi seperti burung di udara, dia mengepakkan sayapnya, dia bekerja Bapak Ibu. Walaupun pekerjaan itu mungkin bagi orang bukan pekerjaan yang mendatangkan uang banyak. Tetapi ketika Bapak Ibu bekerja dengan tekun di situ, dengan penuh mengucap syukur, dengan penuh penyapan syukur, Tuhan bisa berkati di situ, gitu. Berkat itu tidak perlu banyak yang begitu melimpah-limpah banyak. Walaupun berkat melimpah dijanjikan sama Tuhan, diberikan kepada orang yang dikasihnya. Tapi kalaupun Bapak Ibu dapat berkat yang secukupnya, itu sudah cukup. Firman Tuhan berkata, asal ada makanan pakaian cukup. Itu berkat Tuhan luar biasa. Makanya Bapak Ibu mesti mengucap syukur, amin. Nah, kekristenan tidak usah khawatir. Bapak Ibu adalah orang yang percaya Yesus, orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Yesus. Tuhan pasti pelihara Bapak Ibu, amin. Tetapi masalahnya, saya mau membawa Bapak Ibu satu step lebih tinggi dibandingkan dengan hanya cuman percaya Yesus dari pikiran kita. Apa itu satu step lebih tinggi? Satu step lebih tinggi itu adalah benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan itu bukan sebuah titik. Oh, waktu kita dulu didoakan terima Yesus selesai. Belum. Ini sebuah garis panjang Bapak Ibu. Belum selesai. Dan ini bagian yang paling penting. Yang kalau Bapak Ibu ingat pada bulan yang lalu saya berkata,
titik di mana kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan itu adalah titik yang paling sulit di dalam dunia kekristenan. Mengapa? Karena intinya orang Kristen itu seolah-olah berpikir sama seperti orang beragama yang lain. Yaitu tadi, dia punya keinginan, kemudian dimintakan sama Tuhan, kalau mendapat dia senang, kalau tidak mendapat dia kecewa. Padahal kekristenan itu lebih daripada itu. Saya mau kasih tahu sebelum kita membuka ayat Alkitab, bahwa Tuhan Allah Elohim Yahweh yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang berdaulat. Amin Bapak Ibu. Berdaulat, dia berdaulat luar biasa, dan kedaulatannya itu adalah kedaulatan yang sangat-sangat luar biasa, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Nggak bisa. Allah kita itu luar biasa, dia begitu agung, dia begitu besar. Rencananya itu indah, tidak mudah digoyahkan oleh orang lain atau oleh apapun juga. Oleh karena itu Bapak Ibu harus lebih mengenal Tuhan kita. Semakin tahu Tuhan kita bahwa Allah kita itu berdaulat. Dia punya kedaulatan yang tidak mudah dipindah-pindah atau diganti-ganti. Karena kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita itu mengandung sebuah rencana besar. Yang tidak hanya berlaku 1-2 tahun, tapi sampai nanti kita menutup mata dan sampai nanti kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Itu rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Nah, oleh karena itulah bedanya orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya adalah ketika dia bertemu dengan Tuhan. Kalau orang tidak percaya itu ingin membelokkan rencana Tuhan, membuat Tuhan itu sesuai dengan keinginan hatinya. Tapi kalau orang Kristen tidak. Kekristenan itu adalah justru kita yang harus menyesuaikan dengan rencana Tuhan. Minggu-minggu ini kita belajar tentang powerful prayer atau doa yang berkuasa. Itu tema yang sangat luar biasa. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa kuasa doa itu luar biasa. Yang saudara-saudara miliki itu luar biasa. Tapi tetap kita tidak bisa mengubah kedaulatan Tuhan. Tuhan punya kedaulatan. Nah, kalau Tuhan tidak bisa diubah-ubah kedaulatannya, maka yang berubah harus kita. Kalau seseorang sudah berhasil diubah oleh Tuhan, hidupnya sudah diubah oleh Tuhan, maka doanya akan sangat powerful. Mengapa bisa seperti itu? Loh, karena sudah sakti pastor, karena sudah dekat sama Tuhan. Bukan. Karena apa? Karena dia sudah mengerti apa itu kehendak Tuhan. Sehingga doa-doanya pun pasti akan selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Kan itu dahsyat Bapak Ibu. Kalau Tuhan menginginkan sesuatu dan kita juga pengen sesuatu yang sama itu, maka pasti Tuhan akan berikan. Pasti. Itu doa yang sangat powerful. Bapak Ibu bisa berdoa dengan doa-doa powerful itu kalau apa yang kita doakan persis sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, powerfulnya di situ. Bukan kayak gini nih doanya. Tuhan, tonggoku sing sebelah iku ngomeli iku menyakitkan hati. Nggak usah dibunuh Tuhan, buat dia sengsara. Anaknya loro gak mari-mari, bojone dipek wong, rezekine mampet. Kalau doa isinya seperti itu, pasti itu bukan kehendak Tuhan. Dan itu pasti doa yang salah, dan pasti itu tidak powerful. Karena apa? Bukan keinginan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajak kita untuk mengutuki orang lain. Oke. Kita belajar ayat dasarnya dulu ya Bapak Ibu. Mengapa orang Kristen disebut orang yang berkuasa? Dan bagian apa kuasa itu? Kita buka bagian pertama ayat ini. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Saya langsung bacakan buat Bapak Ibu semua, mengingat waktu. Tetapi semua orang yang menerimanya, kita yang percaya kepadanya, orang yang menerimanya, diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dan dalam namanya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, orang yang menerima Tuhan diberi kuasa. Itu sudah otomatis, sudah pasti. Jadi kalau ada lagu ku diberi kuasa, itu sudah benar menurut ayat ini. Begitu Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, setiap Bapak Ibu punya kuasa yang luar biasa. Gitu. Nah, kuasanya itu untuk apa? Nah, ini yang mesti harus kita tahu. Karena orang taunya kalau cuman baca ayat ini, kuasanya ini, oh berarti kita jadi sakti pastor. Enak kita bisa doakan orang lain sekehendak hati kita. Kita bisa minta apapun sekehendak hati kita. Kan kita punya kuasa. Enggak Bapak Ibu. Ayatnya enggak berhenti di situ. Ayatnya lanjut. Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasanya itu tujuannya supaya kita menjadi anak-anak Allah. Artinya Bapak Ibu semuanya ketika percaya kepada Yesus, maka Tuhan sedikit demi sedikit mengubah Bapak Ibu supaya kita semakin lama semakin serupa dengan Bapa kita di sorga. Serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu kuasa. Kuasa di sini kalau boleh diterjemahkan dengan bahasa yang lebih tepat itu adalah hak istimewa. Hak istimewa supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Dan proses perubahan itu yang Tuhan lakukan serius dalam hidup Bapak Ibu. Tuhan serius dengan perubahan itu. Mengapa? Karena ada dua hal. Dan dua hal ini berkaitan. Ingat-ingat ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, karena kerajaan Allah bukan dari dunia ini. Kemarin ketika hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, itu ya, pas kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saya waktu pagi saya renungan dan saya buka satu ayat yang luar biasa. Ayat itu adalah peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus ketemu dengan Pontius Pilatus. Si Pontius Pilatus ini ceritanya tanya sama Tuhan Yesus, bener kamu ini raja? Gitu. Pontius Pilatus tanya, Kak bener tak kamu ini raja kalau dengan bahasa sekarang? Kemudian lantas Tuhan Yesus tidak menjawab benar atau tidak. Tuhan Yesus menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Ini jawaban cerdas banget. Tuhan bilang kayak gini Bapak Ibu. Dan ini yang harus menjadi tujuan kita ya. Dia bilang gini Tuhan Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, maka hamba-hambaku pasti akan berusaha untuk membebaskan aku. Maka kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya Tuhan mau ngomong gini, Pak Pontius Pilatus, kerajaan saya itu bukan yang ada di dunia ini. Kalau kerajaan saya ada di dunia ini, kamu itu sudah pasti sudah kalah. Sudah pasti kalah. Karena apa? Karena pengikut-pengikut saya, hamba-hamba saya, artinya prajurit dan seluruh kelengkapan kerajaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus pasti akan mengalahkan Pontius Pilatus untuk membebaskan Yesus. Gitu kira-kira. Maka Yesus tegaskan lagi, kerajaanku bukan dari dunia ini. Gitu. Dari situ Bapak Ibu, saya berpikir, selama ini saya punya pikiran, punya pendapat bahwa Tuhan itu ya pasti membuat kita enak lah seluruhnya di dunia ini. Seluruh orang Kristen itu pasti dibuat enak, ternyata tidak. Tuhan Yesus dari awal sudah bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Itu artinya kita pun harus tahu bahwa kita tidak pernah akan berada di kerajaan dunia ini selamanya. Kita nanti pasti harus pulang ke tanah air kita, yang kita sebut sebagai sorga, yang kita sebut sebagai langit baru, bumi baru. Kita nanti harus ke sana. Dan pikiran untuk itu harus kita mulai sejak sekarang. Kita tidak boleh ya ingin untuk mendapatkan banyak hal di kerajaan dunia ini. Tapi ingat Bapak Ibu, saya bukan sedang ngomong bahwa kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh dapat berkat uang atau dapat berkat yang ada di dunia ini. Enggak. Dari awal tadi saya sudah bilang, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena apa yang ada di dunia ini Tuhan pasti pelihara dalam hidup kita. Amin. Itu tidak usah khawatir. Artinya kita sudah nggak perlu sampai memiliki
fokus yang begitu besar kepada dunia ini sampai kita mulai melupakan Tuhan. Itu salah. Saya mengucap syukur Bapak Ibu masih setia di ibadah kita pada hari Minggu pagi ini. Karena di luaran sana, hari Minggu ini adalah hari yang tepat buat sepedaan. Hari yang tepat buat mancing. Hari yang tepat buat ngedusi manuk. Bagi orang di luar sana, hari yang tepat buat jalan-jalan ke terawas. Enak hari Minggu, pray. Kemarin Kemis sudah pray ya. Nah ini praynya kurang, minta diperpanjang. Minggu budal maneh. Ada orang-orang yang seperti itu, memilih untuk tidak datang beribadah hanya untuk keperluan-keperluan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mengucap syukur Bapak Ibu mengutamakan Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini. Oke ya, lanjut. Nah, itu yang harus menjadi fokus. Nah, untuk bisa mengubah manusia, untuk mengubah seseorang supaya tidak lagi mencintai dunia ini, dan kemudian lantas sama seperti Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa kerajaanku bukan di dunia ini, itu angele setengah urip, duduk setengah mati. Nek mati wis gak angel wisan mati gitu. Setengah urip, susahnya setengah mati. Karena apa? Pada dasarnya kita ini punya keinginan-keinginan banyak di dunia ini. Pada dasarnya itu. Maka Tuhan mengubah hidup kita. Dan itulah yang diperlukan oleh kuasa itu. Untuk mengubah hidup kita. Agar Bapak Ibu itu segambar dan serupa kembali dengan ciptaan yang dulu pertama kali Tuhan ciptakan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Betul, betul, sangat betul sekali. Tapi itu kemudian dirusak kan sama iblis Bapak Ibu. Dosa kemudian merusak. Sehingga gambar kemuliaan Allah ya hilang dalam hidup kita. Rusak dalam hidup kita. Gitu. Karena dosa maka itu merusak kemuliaan Allah, gambar kemuliaan Allah. Dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus hendak mengembalikan lagi gambar dan rupa Allah itu. Tapi enggak sederhana, enggak simsalabim, enggak seterus percaya Yesus kemudian jadi orang baik, enggak. Maka Tuhan mulai menata hidup Bapak Ibu pelan-pelan. Terus ditata terus. Gitu. Dan kuasa itu loh yang luar biasa. Kuasa itulah yang sebenarnya sangat luar biasa yang dimiliki oleh orang Kristen yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Kalau agama yang lain itu yang penting dia sudah jadi orang baik, cukup. Jadi wong apik itu selesai. Tapi Kristen tidak Bapak Ibu. Kristen itu tidak hanya baik. Baik itu hanya pengertian dasar. Orang Kristen harus baik. Kalau ada orang Kristen gak baik, ini yang malah bermasalah. Orang Kristen harus baik. Tetapi di atas itu dia dituntun oleh Roh Kudus menjadi orang yang berkenan kepada Allah dan menjadi orang yang sempurna. Itu. Hendaklah engkau mengerti kehendak Allah, apa yang baik berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu orang Kristen dituntun sampai seperti itu. Kan luar biasa Bapak Ibu, itu tidak ada di dalam agama-agama yang lain. Kalau agama yang lain puas sudah jadi orang baik, orang yang suka nyumbang ke sana kemari, orang yang suka memberi, itu sudah cukup bagi mereka. Tapi kekristenan tidak. Tidak cukup. Kekristenan itu tidak hanya cukup jadi orang baik. Kalau saudara memberi pasti harus belajar memberi. Beberapa saat yang lalu kita belajar memberi dan mengembalikan berkat Tuhan kan. Kemudian kita baik sama orang lain harus. Tapi bukan hanya itu. Bapak Ibu harus berkenan kepada Allah. Kehidupan kita harus berkenan kepada Allah. Bukan hanya kita kelihatan tutup mata, lipat tangan, oh sudah berdoa. Bukan. Tetapi hatinya bagaimana? Apakah hati kita benar-benar berdoa kepada Tuhan? Gitu. Dan bukan hanya berkenan kepada Allah, sampai menjadi yang sempurna. Wih, angele pastor. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu. Nah, masalahnya adalah mau enggak kita kayak gitu? Banyak orang Kristen yang enggak mau. Wis cukup ngene pastor. Sing penting aku nang gereja gawe kalung salib wis wong ngerti aku nek aku Kristen. Cukup wis, aku datang di ibadah lansia sama ibadah hari Minggu, wis cukup, nanti mati masuk surga. Dia merasa seperti itu padahal Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar buat Bapak Ibu. Yaitu hendak mengembalikan lagi gambar dan rupa Allah. Kita sing dulu
Waktu belum mengenal Tuhan, gampang ngamuk. Diomongi titik gondok, ngamuk, ngambul. Begitu kenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu mesti harus mau diubah. Harus. Nek jik ngamukan, jik tersinggungan, masih gondokan. Waduh, itu berarti nggak mau diubah. Bapak Ibu harus merasakan perubahan itu dalam hidup kita. Kalau dulu gitu ya, dulu ada orang kekurangan, ada orang nggak punya apa-apa gitu, kita mau belajar memberi itu angele, dompet ditarik itu cek angele. Padahal ada orang yang perlu pertolongan kita. Pelit. Terus apa meneh? Cetil. Pokoknya jadi orang yang gak suka memberi, tapi begitu kenal pada Tuhan Yesus, saudara harus berubah. Belajar memberi, menjadi berkat itu. Di tempat ini pelajaran dasar dulu yang Pastor Sam ajarkan kepada kita semuanya adalah menjadi berkat buat orang yang lain, bukan? Belajar memberi. Kalau masalah memberi nggak usah tanya Bapak Ibu, Pastor Sam. Itu bukan hanya pengajaran, keteladanan. Dan itu yang mesti harus kita miliki juga. Nilai itu yang harus kita miliki juga sebagai orang yang percaya. Begitu. Nah, artinya kekristenan itu benar-benar hendak mengubah Bapak Ibu secara luar biasa. Nah, mari kita lihat ada hubungan apa antara kuasa dengan doa. Nah, ini baru masuk firman. Nanti kita pulang jam 12 ya. Siap? Amin. Next. Nah, ini Yakobus 5 ayat yang ke-16. Ini ayat ini tentunya Bapak Ibu sudah kenal. Tapi sayang sekali seringkali ayat ini diambil cuma bagian B. Ini. Bagian A-nya orang gak suka ngambil bagian itu. Padahal bagian itu justru yang bagian penting. Bagian B bisa terjadi kalau bagian A itu kita sudah miliki. Itu. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, apa Bapak Ibu? Sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, ini adalah satu ayat yang paling jelas yang menghubungkan antara doa seseorang dan sesuatu yang sangat besar kuasanya. Gitu. Nah, kok bisa seperti itu? Karena bagian pertama itu sudah kita miliki. Apa itu bagian pertama? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Saya kasih tahu sekali lagi. Kamu saling mengaku dosa. Kalau kita yang mengaku dosa, saling mengaku dosa, artinya kita ngaku dosanya ke Tuhan atau ke sesama ini Bapak Ibu? Coba lihat baik-baik. Ngakunya ke Tuhan atau ke sesama? Sesama, betul sekali. Wih, pinter semuanya udah. Jemaat Surabaya City Blessing yang pagi. Sesama. Jadi pengakuan dosa kita itu tidak hanya cukup kita bertobat kepada Tuhan. Tuhan, aku berdosa, ampuni aku dosa ini. Itu benar, itu pertobatan kita, harus kita lakukan. Tetapi kepada sesama ini penting. Karena untuk mengaku dosa kepada sesama itu tidak mudah Pak, Bu. Tidak mudah kita mengaku dosa, saling mengaku dosa, enggak mudah. Di dunia ini, apalagi dunia yang penuh dengan media sosial kayak gini, orang pada merasa benar semuanya. Kemarin Bapak Ibu, ini ada Pak Seno enggak ya? Enggak ada ya. Saya dapat pertanyaan dari Pak Seno. Ini pertanyaannya canggih bener. Pak Seno ini luar biasa gitu ya jemaat gitu. Dia tanya gini, Pastor tahu enggak ada penyakit namanya NPD? Saudara tahu NPD? Nah kan enggak pernah dengar kan? Itu tanya Pak Seno, untung sebelumnya saya sudah belajar. Penyakit ini namanya narcissistic personal disorder. Itu. Artinya adalah, singkat ceritanya teko bahasa Inggris yang bulat itu tadi.
Ya, sakit ini adalah sakit jiwa. Ini sakit jiwa, tidak mudah disembuhkan. Intinya itu adalah merasa paling bener dewe. Udah itu aja. Basa Jawane itu gitu. Narcissistic personal disorder. Wis angel mengucapkan bahasa Inggrisnya. Bahasa Jawane ae. Merasa bener sendiri. Nah sekarang ini banyak orang merasa bener sendiri. Begitu ditegur atau apa, aku gak ngono loh. Itu memfitnah saya gitu. Aku gak kayak gitu loh. Aku itu baik loh. Aku itu bener loh. Maksudku itu gini. Berapa banyak kita kayak gitu Bapak Ibu. Dan sekarang ini memang orang susah mengakui bahwa dirinya salah. Tapi doanya minta berkuasa. Mana bisa. Jadi yang paling penting yang harus dimiliki adalah, pertama, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saya mengucap syukur, beberapa saat kemarin itu ada salah satu jemaat kita itu, padahal saya ya gak sakit hati atau apa gitu, enggak, tiba-tiba WA saya, Pastor saya minta maaf Pastor. Woi, saya bilang ini luar biasa nih. Kok bisa kamu tiba-tiba minta maaf sama saya? Wong saya enggak merasa bersalah menyalahin kamu atau apa, enggak. Tapi dia tahu bahwa saya harus menyelesaikan masalah ini. Gitu. Mengaku dosa itu bukan untuk orang yang kita anggap benar atau salah, itu bukan Bapak Ibu. Itu untuk kita. Jadi untuk kepentingan Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau saudara itu entah merasa benar atau memang kita salah, maka firman Tuhan berkata saling mengaku dosa. Ini gak ada hubungannya dengan kita merasa benar atau salah. Langsung aja datang mengaku dosa, saling mengaku dosa. Gitu. Karena apa? Itu nanti gunanya untuk kita. Jadi kalau ada orang Kristen, orang percaya, tapi merasa benar sendiri, tidak mau mengaku dosa, masalahnya itu di dia sendiri. Bapak Ibu jangan ikut-ikut, jangan ikut. Loh, yang salah kan dia. Aku kan nggak salah, harusnya dia dong yang minta maaf ke saya dulu. Loh, ini sama-sama nggak mau mengaku dosa. Sampai kapanpun, sampai ayam tumbuh gigi, ya. Nggak pernah doanya itu berkuasa, nggak pernah. Jangan mimpi doanya berkuasa, karena apa? Dia tidak pernah menganggap dirinya itu perlu mengaku dosa. Sekali lagi, pengakuan dosa itu bukan perkara kita benar atau salah, tidak ya. Karena intinya setiap kita kan berdosa, kan gitu. Tuhan sudah menyelesaikan dosa kita, amin, sudah selesai sama Tuhan. Sekarang tinggal sama saudara kita, sama di antara kita. Nah, untuk bisa memiliki hati yang seperti ini, mengaku dosa ini, kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Sampean harus selesai dengan diri kita sendiri. Artinya kita tidak menganggap diri kita merasa paling benar. Gitu. Gak ada salahnya kok. Bilang sama temennya, sama anak kita, sama suami, sama istri, Pak, aku minta maaf. Saling mengaku dosa. Setelah itu, apa yang terjadi bukan hanya saling mengaku dosa, saling mendoakan. Saling mendoakan ini baru muncul setelah kita bisa saling mengaku dosa. Saudara memang bisa mendoakan orang lain yang kita anggap salah, gitu kita doakan, Tuhan, doa supaya berkati dia. Uangnya setengah mati Bapak Ibu. Kalaupun bisa, biasanya kita itu ingin dia itu mengalami cilaka. Itu doanya pasti gitu. Tuhan, tunjukkan siapa dirimu kepada dia Tuhan, supaya Tuhan tahu bahwa aku adalah biji mata Tuhan. Nah kan akhirnya pakai ayat Alkitab untuk membenarkan diri kita sendiri. Itu. Jadi setelah itu saling mendoakan. Setelah Bapak Ibu saling mengaku dosa, belajar saling mendoakan. Makanya di tempat kita ini acara-acara doa itu sangat banyak. Worship night. Siapa kemarin yang ikut worship night? Angkat tangan. Oh, puji Tuhan. 300 orang worship night. Bapak Ibu ikut worship night, acara-acara doa itu ikut, karena itu adalah bagian dari saling mendoakan. Supaya apa? Supaya kamu sembuh. Ayat sebelumnya itu bicara tentang orang yang sakit. Itu doa yang lahir dari iman.
berkuasa menyelamatkan. Begitu. Ini orang yang sakit ini didoakan sembuh, bisa sembuh. Yang nulis ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu, supaya kamu bisa sembuh. Tetapi kesembuhan yang paling penting bagi Tuhan itu adalah kesembuhan batin kita. Karena orang yang saling mengaku dosanya, kemudian saling mendoakan satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita aneh ya, suami sama istri masa saling mendoakan? Loh iya, justru kita harus buka mezbah doa di rumah kita masing-masing. Saudara mesti harus saling mendoakan di rumah itu suami istri. Jangan ala wis reruai papa, wis ngerti gitu. Yang berdoa istrinya, suaminya ngedusi manuk gitu. Jangan Bapak Ibu ambil waktu di mana kita saling mendoakan, saling berdoa mendoakan supaya kita sembuh. Kesembuhan ini terutama adalah kesembuhan batin kita. Karena kesembuhan batin kita tentunya akan menyembuhkan kesembuhan fisik kita ini bisa sembuh. Berapa banyak penyakit yang ada di seluruh dunia sekarang ini gara-gara stres. Iya kan, kanker itu menjalar gara-gara stres. Sampean kalau pas nggak punya duit, digarai arek anak-anaknya arek cilik-cilik, kan ndasiku koyo ane cemot gitu kan. Terus kemudian kita tambah marah. Bahasa Jermannya ini the bludruk. Bludruk tambah marah. Itu sebentar lagi langsung gampang kena stroke Bapak Ibu. Makanya kesembuhan itu harus terjadi di inside kita dulu, di dalam hati kita, batin kita. Selesai dulu. Nah, baru setelah itu ayatnya dilanjutkan. Doa orang yang benar. Kita sudah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Betul. Kita sudah dibenarkan. Bapak Ibu adalah orang yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kebenaran ini bukan hanya berhenti di kebenaran secara imanen atau iman saja. Iman kita adalah orang yang benar. Amin. Enggak. Tapi coba perhatikan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan bicara masalah tindakan. Ya, saling mengampuni, saling mengaku dosa, saling mendoakan. Ini kan bicara tindakan. Jadi setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, maka hidup kita harus mulai belajar memiliki hidup yang benar. Karena apa? Batin kita sudah disembuhkan. Itu. Nah, disitulah, di titik itulah yang saya bilang di awal tadi. Orang yang sudah hidupnya benar, karena dia sudah saling mengaku dosa, ya kan? Dia ada kesalahan, ya, tapi dia tidak merasa paling benar. Tapi dia merasa harus saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Orang-orang seperti ini pasti mengerti apa rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya. Orang-orang seperti ini pasti ngerti persis bagaimana firman Tuhan mengajar orang untuk diubahkan, orang untuk berubah, orang untuk benar-benar memiliki pemahaman yang benar tentang apa maksud Tuhan yang harus dia kerjakan. Dan kalau orang-orang seperti ini sudah mengerti kehendak Tuhan seperti apa di dalam dirinya, maka firman Tuhan berkata, doa itu dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, kuasa doa itu baru kita lihat besarnya bukan pada saat kalau yang kita doakan itu diberikan. Mama nih, pengen jodoh. Tuhan, saya sudah expired gitu. Mama, wis umur sakme ini kok gak oleh jodoh tuh Tuhan. Gitu. Saya minta seorang perempuan yang pendiam, yang rambutnya panjang, yang bersih, putih, gitu. Iku dudu uang. Itu kuntilanak, rambut panjang menengai, gak ngomelan, putih, kan kuntilanak itu. Gitu. Ternyata diberikan sama Tuhan, ya bukan kuntilanaknya yang diberikan. Maksudnya diberikan, ini doaku sangat besar kuasanya. Bukan. Besar atau tidak kuasa doa itu bergantung dari apakah kita sudah disembuhkan oleh Tuhan gak batin kita.
Karena bagi Tuhan yang penting itu adalah ngerubah Bapak Ibu dulu. Bapak Ibu diubah dulu. Sampai memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu sesuai, maka apa yang didoakan pastikan sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan? Bagian yang terakhir, ya saya mau tunjukkan sebuah cerita di dalam Alkitab yang mungkin Bapak Ibu tidak terlalu menyadarinya, tapi sebenarnya itu sangat luar biasa. Next. Nah, iya, benar tadi. Ya. Saya ajak Bapak Ibu melihat di kitab Yohanes 20 ayat 25 dan 29 langsung ya. Ini ada sebuah cerita begini. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Jadi ini peristiwanya, ceritanya setelah Yesus bangkit. Itu murid-muridnya lihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu kata Thomas. Keren ya. Thomas ini sama seperti kebanyakan orang yang minta jawaban doa dulu dan baru percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Seberapa banyak kita kan seperti itu. Menganggap Tuhan hebat kalau Tuhan sudah memberikan semua yang kita inginkan. Kalau Tuhan tidak ngasih, kecewa. Gak gerejo-gerejoan. Wis gak lansia-lansiaan wis. Ngomah hai podoai gitu. Ada orang kan yang banyak kecewa seperti itu kan. Karena doanya merasa gak dijawab. Berapa banyak orang Kristen yang model kayak Thomas gini Bapak Ibu. Pengen lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan dulu. Bahkan sampai berani nantang Tuhan. Tuhan, tunjukkan Tuhan bahwa Engkau luar biasa Tuhan. Gitu. Tunjukkan bahwa Tuhan luar biasa. Keluar biasaan Tuhan itu tidak ditentukan oleh doa kita yang dijawab atau tidak. Doa kita mau dijawab atau tidak, Tuhan tetap Allah yang luar biasa. Men Bapak Ibu, gitu. Nah, kemudian Tuhan beneran datang ini akhirnya. Ceritanya Tuhan beneran datang, Tuhan Yesus beneran datang di depan Thomas dan kemudian bilang, Thomas, nih bekas paku tanganku, cucukkan. Saudara, saya kalau jadi Thomas itu mending saya bunuh diri saat itu ya. Bagaimana mungkin tiba-tiba Tuhan menunjukkan dirinya? Malu saya pasti. Dan akhirnya Tuhan menyampaikan satu ayat di ayat 29 yang hari ini harus Bapak Ibu miliki. Sebagai orang-orang yang setia berdoa, milikilah kebenaran yang seperti ini. Ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Thomas percayanya dari mana? Setelah melihat Yesus, setelah melihat lukanya, setelah melihat luka di lambungnya, dia baru percaya. Tapi ayat itu tidak berhenti sampai di situ dan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sekali lagi, percaya itu bukan sebuah titik Bapak Ibu. Percaya itu adalah sebuah garis panjang. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang sudah berdoa lama, punya sakit, encok, sembarang kali loro sakit kepala, sakit yang lain. Tapi saudara merasa Tuhan tidak menjawab. Tuhan bukan tidak menjawab, Pak. No. Tuhan sedang melihat hati Bapak Ibu dan berkata seperti ini, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, walau doa kita sudah bertahun-tahun sepertinya tidak dijawab, walaupun sebenarnya yang saya tahu dan yang saya pernah alami, Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Tuhan pasti menjawab. Hanya masalahnya, menjawabnya harus sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu harus berusaha untuk cari tahu kehendak Tuhan. Supaya kita tahu, oh ternyata Tuhan menginginkan seperti ini.
Coba kalau sesuai dengan keinginanku, waduh bahaya. Iman seperti itulah yang Tuhan sedang cari di akhir zaman seperti ini. Bukan percaya karena melihat. Oh, luar biasa Tuhan bisa menyembuhkan orang yang sakit ini kemudian sembuh. Tapi iman yang seperti ini loh Bapak Ibu. Walaupun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, ketahuilah Tuanku Raja, bahwa kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan kami. Saudara tahu itu perkataan siapa? Sadrak, Mesakh, Abednego ketika dimasukkan ke dapur api. Semua orang akan berpikir pasti mati itu Sadrak, Mesakh, Abednego. Tapi kan tidak. Tapi yang luar biasa adalah perkataan sebelum masuk ke dapur api. Seperti itu tadi. Tuhan yang kami sembah mampu menolong kami. Tapi kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan pernah meninggalkan iman kami kepada Tuhan. Itu luar biasa. Bapak Ibu, mungkin kalau saya tanya Bapak Ibu di tempat ini, mungkin banyak yang ditolong Tuhan kan? Luar biasa. Itu cara Tuhan untuk menolong Bapak Ibu. Tetapi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah mendapatkan pertolongan yang spektakuler, yang besar, yang luar biasa, saya mau kasih tahu. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Bapak Ibu tetap percaya, Bapak Ibu tetap memiliki iman yang luar biasa, tetap melayani Tuhan, tetap memberikan hidup kita kepada Tuhan walaupun kita tidak melihat sesuatu. Mengapa? Nah ini saya kasih tahu alasannya. Karena Tuhan sedang mempersiapkan hati Bapak Ibu ini, mempersiapkan kehidupan kita ini untuk didewasakan lebih luar biasa lagi. Bapak Ibu kalau punya anak kecil, ya, anak ini minta es krim, ya, minta es krim, minta makanan, gula-gula itu, permen, kita pasti kasih, namanya anak kecil. Oke nak, kita belikan, masih kecil. Tapi nek sampean duwe anak umure 45, terus njaluk permen, njaluk es krim, "Ma, minta es krim." Sampean apa no kira-kira duwe anak koyo ngene. Nah, saudara-saudara ini, Bapak Ibu ini, yang mungkin doa sudah lama seperti tidak dijawab Tuhan, walaupun sebenarnya sekali lagi ya, Tuhan tidak mungkin tidak menjawab kita. Pokoknya yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tuhan ingin Bapak Ibu lebih dewasa. Jadi orang Kristen yang dewasa. Gitu. Karena ketika Tuhan memandang Bapak Ibu sudah dewasa, saudara sudah pantas jadi anak-anak Tuhan. Amin. Saya minta tolong pemain musik. Saya mau kenalin satu lagu Bapak Ibu, tapi mungkin Bapak Ibu sebagian besar ada yang bisa ya. Lagunya gampang banget. Sebab aku percaya bukan karena melihat, bukan karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sebentar. Sekali lagi ya Bapak Ibu, lagu rohani itu gampang dinyanyikan, tapi susah. Perlu perjuangan untuk kita benar-benar bisa masuk dan menghidupi lagu itu. Sama seperti lagu pagi hari ini. Berapa kali kita mendengar, kita percaya walaupun kita tidak melihat. Tapi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk benar-benar menghidupi lagu ini. Aku percaya. Bukan karena aku melihat, tapi aku percaya. Karena firman-Mu gak pernah berubah dalam hidupku. Amin.
Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Lebih luar biasa lagi kita datang pada Tuhan. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak Ibu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu di tempat ini yang saat ini rindu untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menjadi orang yang benar-benar percaya bukan karena melihat, tapi karena aku tahu bahwa setiap firman-Mu itu digenapi di dalam hidupku. Kalau ada yang seperti itu, Bapak Ibu boleh taruh tangannya di dada. Saya mau berdoa dari tempat ini. Ada puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Mereka sedang berkata kepadamu, Tuhan, aku mau menjadi orang yang percaya bukan karena aku melihat sesuatu. Aku mau jadi orang yang percaya karena aku tahu firman-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Firman-Mu selalu digenapi dalam hidup kami. Dan itu sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus jamah mereka yang naruh tangan di dada mereka. Mereka sama saja sedang berkata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidupku Tuhan. Bukan kehendak-Ku, tapi biar kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman. Angkat wajah kita ke arah Tuhan Bapak Ibu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi katakan dengan iman. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Boleh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diberkati luar biasa. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu mengubah hidup kami secara luar biasa. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu di dalam Tuhan. Ulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera Kristus dengan melakukan firman Allah yang telah engkau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kita minggu depan.